When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah, apa kabarnya Kak hari ini? Luar biasa Kak Nora. Iya, luar biasa. Adik-adik juga harus luar biasa memuji nama Tuhan. Hari ini tanggal berapa Kak? Tanggal 2 April 2021. Iya, hari ini tepat adalah hari Jumat Agung. Kita ibadah online. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, kita mau memulai ibadah terlebih dahulu kita harus berdoa yang dipimpin oleh Kak Grace. Nah adik-adik lipat tangannya ya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang kau berikan ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kiranya berkatilah adik-adik sekolah minggu kami. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, kami yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dari buku ini nomor 86 yang berjudul apa Kak? Silang Nabadia. Nah, adik-adik semangat ya bernyanyinya, ikuti gerakannya dan lihat lagunya ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Nah, setiap firman Tuhan mari kita renungkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Nah, khotbah yang akan disampaikan oleh Kak Erni Gultom. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih dapat beribadah online bersama adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang Alkitabnya kita ambil ya. Nah, yuk dibuka Alkitabnya. Kita buka ya Alkitabnya, yaitu diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kakak ulangi ya, Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Yesus disalibkan. Kita mulai. Sambil memikul salibnya,
ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgata. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Nah, adik-adik, kita sudah membacanya ya. Tadi firman Tuhan sudah kita baca dari ayat 9, dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Nah, judulnya tadi Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita memperingati yaitu penyaliban Yesus. Nah, Yesus disalibkan. Tentu adik-adik pernah nonton ya film Yesus disalibkan ya. Dan kita semua sudah pernah melihat tayangannya di televisi pasti ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, Yesus disalibkan hari apa ya? Iya, pintar ya. Yesus disalibkan hari Jumat. Nah, kita menyebutnya adalah Jumat Agung. Ya, Yesus disalibkan pada hari Jumat Agung. Nah, kenapa ya dikatakan hari Jumat Agung? Nah, kenapa ya? Nah, kakak jawab ya. Nah, pada hari Jumat Agung itu, disitulah Yesus disalibkan, Anak Allah mati mengorbankan dirinya di kayu salib di bukit Golgata. Iya, pintar ya. Nah, lalu apa lagi yang terjadi? Nah, pada hari Jumat Agung itu terjadi juga gempa bumi atau bumi bergoncang. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib terjadi gempa bumi. Bahkan ketika itu awan di sekitar penyaliban Yesus gelap ya adik-adik. Nah, jadi yang ketiga, kita lihat mengapa disebut dengan Jumat Agung juga? Karena pada saat Yesus mati, tirai bait suci terbelah 2. Waktu itu adik-adik, bait suci dilapisi oleh tirai ya. Jadi tirainya itu terbelah 2. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat untuk apa Yesus mati di kayu salib? Tentu untuk menebus dosa-dosa kita ya. Nah, dosa-dosa kita yang ditebus oleh Yesus melalui kematiannya di bukit Golgata. Nah, sekarang kalau dosa itu contohnya apa ya? Nah, dosa itu contohnya apa ya kakak? Adik-adik bisa ya jawab ya. Nah, dosa itu tentu kamu sudah tahu. Semua perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, contohnya ya, 1 contohnya. Nah, kalau kamu berdusta,
Nah, apakah itu dosa? Ya, tentu itu namanya dosa karena sudah berbohong, mencuri, berdosa, melawan orang tua, berdosa, berbuat kejahatan kepada teman. Itu juga namanya dosa. Masih banyak lagi perbuatan yang tidak disukai Tuhan yang disebut dengan apa, adik-adik? Iya, dosa ya. Nah, jadi untuk itu kita ingat bahwa Yesus mati di salib untuk menebus dosa saya. Yuk, untuk menebus apa tadi? Dosa saya. Untuk itu makanya adik-adik jangan lagi melakukan apa, adik-adik? Tentu jangan melakukan apa? Perbuatan salah atau disebut dengan dosa. Nah, karena Yesus sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Nah, kalau kita lihat tayangan berikut ini. Yuk kita lihat tayangan berikut ini yuk mengenai Yesus disalib. Yuk sama-sama kita lihat yuk. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Nah, kita lihat tadi udah tayangannya ya. Waduh, sedih sekali ya. Yesus mengangkat kayunya, kayu salib itu ke atas bukit. Nah, kalau namanya bukit tentu dia tidak rata ya adik-adik. Berarti dia agak menaik dia. Nah, Yesus disalib di bukit Golgota. Kenapa disebut bukit Golgota? Nah, pertama kakak tanya dulu, apa itu arti Golgota? Nah, Golgota itu artinya bukit. Iya, bukit tengkorak. Kenapa di situ disebut bukit tengkorak? Karena adik-adik tahu nggak? Di situ adalah tempat orang-orang yang dihukum mati. Dan mereka semua yang dihukum mati itu karena apa? Karena kesalahannya tidak bisa lagi diampunkan, tidak bisa dimaafkan. Maka mereka dianggap orang yang paling jahat atau kelas kakap. Nah, sedih ya, Yesus dianggap seperti orang jahat yang kelas kakap. Tapi Yesus sebenarnya bukan orang jahat. Dia berkorban untuk diri kita ya, menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, ketika Yesus tadi kita lihat di salib,
lalu Yesus dibuat di atas salibnya itu apa ya? Ada tulisan kan? Lihat tadi ada ya tulisannya. Ada di situ INRI. Nah, siapa yang membuat tulisan itu tadi? Itu diperintahkan oleh Pilatus. Nah, Pilatus memerintahkan tulisan itu dibuat di atas kayu salib Yesus, yaitu di atas kepalanya ya anak-anak. Nah, jadi dibuat di situ artinya itu tadi Yesus Nazaret Raja Yahudi. Yesus Nazaret Raja Yahudi. Pertama-tama kenapa kita lihat Pilatus membuat itu? Karena apa adik-adik? Karena Pilatus mengakui bahwa Yesus memang betul-betul raja ya. Yesus benar-benar raja. Raja di dunia, bahkan raja di sorga. Pilatus mengakuinya. Ketika imam mengatakan itu diganti, jangan buat itu. Tapi apa kata Pilatus? Tidak, apa yang sudah saya buat tetap harus ada di situ. Harus tetap tertulis di situ. Nah, jadi semua orang bisa baca bahwa Yesus Nazaret raja orang Yahudi. Nah, adik-adik, di sana Yesus diakui oleh Pilatus adalah seorang raja, raja yang besar. Bahkan tidak ada raja yang lebih besar daripada Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus tahu Yesus itu raja di sorga. Karena itu kita juga harus melatih diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, sehingga raja kita yang di sorga, Yesus Kristus, yaitu yang sudah mati di kayu salib, senang melihat kita ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita lihat ya adik-adik, ketika Yesus disalib, nah apa yang terjadi? Baju Yesus juga ya dibagi-bagi. Ada juga jubah Yesus dibuat menjadi undi. Nah, undi itu sama dengan seperti perbuatan jahat ya adik-adik. Termasuk itu golongan bermain judi ya. Karena itu adik-adik nggak boleh bermain judi ya. Nanti ingat, Yesus juga tidak senang adik-adik bermain judi. Nah, jubah Yesus atau Yesus yang dibagi-bagikan tadi berupa undi tadi dibuat seperti judi. Nah, adik-adik jangan ya, jangan main judi ya, nggak boleh ya. Nah, lalu kita lihat adik-adik, setelah Yesus mati, nah setelah Yesus mati di kayu salib pada hari apa tadi? Ya, hari Jumat. Nah, ketika Yesus mati, lalu Yesus dikubur. Dikubur di dalam sebuah apa adik-adik? Sebuah goa. Nah, dimasukkan Yesus ke dalam sebuah goa, lalu Yesus ditutup dengan batu yang besar. Pintunya ya adik-adik ditutup dengan batu yang besar. Nah, adik-adik, ketika Yesus dikuburkan, lalu dia bangkit adik-adik. Bangkit yaitu dia hidup kembali pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Yuk kita hitung yuk. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, berarti Yesus bangkit pada hari Minggu. Ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, itu menandakan bahwa Yesus sudah menang, mengalahkan maut, dan kita juga menang di dalam Yesus. Dan Yesus sudah memenangkan kita, dan upahnya adalah kita akan mendapat kerajaan sorga. Jadi adik-adik ingat ya, bahwa Yesus sudah memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk berbuat baik supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, yang terakhir, nah kalau kita ingat Paskah adik-adik, kebangkitan Yesus, maka kita ingat apa ya? Iya, ingat yang bulat apa? Iya, telur ya. Nah, kita pasti semua ingat telur. Kita sering, kemarin pernah ya, tahun lalu kita membagi-bagikan telur, bahkan kita mewarnai telur. Jadi kali ini adik-adik, telur itu nanti kamu buat masing-masing di rumah, diwarnai ya adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau jelaskan dulu. Nah, kenapa kita sering mengidentikan dia dengan telur adik-adik? Nah, telur itu kan sebenarnya adalah benda mati ya adik-adik. Dia benda mati. Ketika ayam bertelur, pernah ya lihat ayam bertelur ya? Dia mengeluarkan telurnya, lalu telur itu salah satu termasuk benda mati. Tapi ketika telur itu dierami, dia menjadi hidup adik-adik. Nah, jadi makanya kita juga
dari kematian kita dibangkitkan, kita dihidupkan oleh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, jadi kakak tugaskan ya adik-adik, nanti kamu buat telur, kamu rebus dulu, lalu kamu buat warnanya. Boleh kamu ukir atau kamu lukis di situ apa yang mau kamu lukis di telur itu. Nah, lalu ketika sudah kamu selesai melukisnya, nanti kamu buat video ya, video singkat. Apa alasan kamu membuat telur itu berwarna ini atau warna merah? Atau membuat ada di situ, apalah yang kamu buat di situ, entah sejenis bunga atau gambar yang lain di atas telur itu ya. Nah, nanti kamu jelaskan apa maksud kamu membuat lukisan yang ada di telur itu. Nanti kamu kirimkan juga ya videonya ya ke WA grup kita ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik, itu tugas kamu. Jangan lupa tugasnya diingat. Oke? Nah, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus melalui penyaliban-Mu Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu menyadari Tuhan dan mulai Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan. Dari buku nyanyian Kidung Jemaat Yongger nomor 36 yang berjudul apa Kak? Dihapuskan dosaku. Semua bangkit berdiri ya, bernyanyi. Oke adik-adik. kita bersatu dalam doa Bapa kami ya, sama-sama 1, 2 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.